Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan mengulas mengenai struktur teks eksposisi. Namun sebelum itu saya sedikit menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan teks. Jadi berbicara mengenai teks dapat dikatakan bahwa satuan bahasa yang dapat dimediakan secara tulis, tertulis, atau secara lisan yang ditata menurut struktur teks tertentu untuk mengungkapkan makna secara kontekstual. Jadi ini salah satu pendapat yang dikemukakan oleh Triwiratno pada tahun 2016. Selanjutnya, teks eksposisi. Teks eksposisi saya mengutip dua pendapat. Yang pertama, teks eksposisi merupakan suatu jenis pengembangan paragraf dalam penulisan dengan tujuan menjelaskan atau memberikan pengertian dengan gaya penulisan yang singkat, akurat, dan padat. Sedangkan pendapat yang kedua mengemukakan bahwa eksposisi berupa wacana yang berusaha menerangkan, menjelaskan, dan menguraikan suatu objek dengan tujuan utama memberitahukan atau menyampaikan informasi mengenai objek tersebut sehingga dapat memperluas wawasan dan pengetahuan pembaca. Jadi itu dua pendapat mengenai teks eksposisi. Selanjutnya, struktur teks eksposisi. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Jumingin dan Sarkia bahwa struktur teks eksposisi itu memiliki dua model yang pada dasarnya hampir sama antara model yang pertama dan kedua, cuma penjabarannya yang sedikit berbeda di bagian awal karena ini bergantung dengan teks yang akan dianalisis nantinya. Model yang pertama yaitu terdiri atas tesis atau pembuka, kemudian ada yang disebut dengan argumentasi, dan yang ketiga ialah penegasan ulang. Itu model yang pertama. Sedangkan model yang kedua itu diawali dengan pembukaan terlebih dahulu, kemudian masuk pada tesis atau pendapat, dan yang ketiga argumentasi, dan yang terakhir yaitu berupa penutup. Penutup di sini juga mencakup penegasan ulang dari pandangan penulis berdasarkan tesis yang telah dirumuskan sebelumnya, tetapi pandangan itu berbeda dengan yang sudah diungkapkan pada tesis atau argumentasi. Berikut penjelasan setiap aspek pada struktur teks eksposisi. Yang pertama yaitu pembukaan, yaitu berisi pandangan awal untuk menempatkan topik dalam suatu konstelasi yang relevan. Yang kedua, tesis atau pendapat, ini berkaitan dengan pendapat penulis mengenai topik yang dipermasalahkan. Yang ketiga berupa argumen. Di sini berupa alasan dari seorang penulis sebagai bukti untuk mendukung dari tesis penulis. Dan yang terakhir ialah penutup, biasanya berupa penegasan kembali yang dikemukakan oleh penulis namun dengan kalimat yang berbeda. Inilah 4 penjelasan dari struktur teks eksposisi.
Berikut salah satu contoh teks eksposisi yang saya ambil dari berita daring seperti yang terlihat pada video ini yang berjudul penampakan seram bintik matahari yang berkobar-kobar. Bisa dilihat pada video ini ada beberapa paragraf. Kemudian kita coba analisis berdasarkan struktur teks eksposisi. Ya, jadi yang pertama ada tesis, kemudian argumentasi dan penegasan. Jadi di paragraf pertama itu berupa tesis yang menggambarkan pendapat penulis mengenai suatu topik yang dipermasalahkan. Kemudian di paragraf kedua, 3, 4, dan 5 masuk pada argumentasi. Ya, jadi argumentasi di sini berupa alasan sebagai bukti untuk mendukung tesis pada paragraf pertama. Jadi hal ini juga bisa didukung oleh pendapat ahli dari argumentasi. Kemudian yang terakhir ialah penegasan. Jadi penegasan di sini merupakan rangkaian dari penutup sebuah tulisan untuk menegaskan kembali pendapat yang sudah diuraikan pada tesis dan argumentasi penulis. Ya, ini adalah salah satu contoh hasil analisis dari struktur teks eksposisi. Baik, saya kira demikian ulasan singkat mengenai struktur dari teks eksposisi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.